wabarakatuh. Saya Reja Firmansyah, SPD dari SMP Negeri 3 Cihara, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak, akan memaparkan tentang aksi nyata saya mengenai budaya positif yang saya temukan di SMP Negeri 3 Cihara. Yang pertama, yaitu saya melaksanakan atau membuat suatu keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan pembiasaan, yaitu dengan melaksanakan gerakan pungut sampah, Jumat beribadah dengan melaksanakan sholat duha, dan yang terakhir tentunya saya melakukan pengembasan kepada teman-teman dan rekan kerja guru, baik guru dan tata usaha, tentang mengenai budaya positif yang harus ditumbuhkan di SMP Negeri 3 Cihara. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Cukup sehat. Semuanya? Oke. Yang tidak masuk siapa hari ini? Rasti sama? Oh, Susira, Rasti, Caca. Oh, Sarah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita merefresh sejenak. Bapak pengen tahu cara belajar kalian dan lebih kekayaan di kumaha, atau cara kalian pengennya itu seperti apa. Jadi kita buat yang namanya bio. Gitu. Jadi kita buat yang namanya aturan kelas, atau kita nanti yang akan meyakini si aturan-aturan itu supaya bisa diterapkan di kelas. Kalian tulis di kertas ini. Nah, kalian tulis di sini. Nanti kalian tempelkan ya. Ini yang saya tidak mau. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu, Pak? Paham kan? Nah, coba kalau tidak ada yang dimengerti silakan ditanya. Jadi apa yang kalian mau silakan tuliskan, dan apa yang kalian tidak mau, khusus di mata pelajaran Bapak. Nah, nanti kalau sudah ini kita sepakati, insya Allah Bapak bikin banner dan kita tempel gitu. Jadi supaya kalian setiap belajar itu bisa meyakini bahwa ini orang disepakati bersama. Hayu kita aturi atau taati aturan itu. Oke, sekarang kalian tulis yang kalian tidak mau ada dalam pembelajaran Bapak di mata pelajaran IPA. Please. Berwarna. Oh, lebih. Baik, Pak. Oh, kelebihan. Dah, semua dapat? Oh, belum? Besok ditulis. Boleh kalau misal tulisan di bagian depannya nggak kelihatan, boleh di belakang. Yang kalian
tidak mau terjadi di kelas ini ketika pembelajaran dengan bapak-bapak. Yang kalian yang sudah tempel itu lemnya diambil di situ. Oh, diambil lemnya. Nah, tempel. Jangan terlalu banyak, nggak apa-apa, asal nempel aja dulu. Nah, Di itu aja di pinggir-pinggir yang hitam. Nah, kalau itu nanti susah nulis. Nah, pinggir-pinggir itu aja ya. nah di sini aja, jangan terlalu lama nanti di sini. Nah, tulis, oh, tulis, kasih nama. Kenapa nggak bawa warna yang itu? Nah, Coba bawa warna itu. apa? Oh, sudah, silakan ditempel. Lemnya jangan banyak-banyak, asal nempel aja. Pancinnya bebas, nggak paham bebas. Yang kreatif tuh. Boleh. Oh, tempel. Saya tidak mau pulang terlambat. Oh, tempel. Tempel. Dah? Semua dah? Harus ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, tinggal Juliana, Dede Salim. Bacaan Pak. Dulu lah, nanti Bapak akan videokan. Kita boleh nanti kita bikin dulu yang mau. Pak Batu teh mau sok make foto teh bener sih na Pak. Dina TikTok mah. Make foto anu nyieun di tulisan kata-kata teh Pak. Yang ada foto KTP, Cak. Nah, Gimana? so, Kalau ngajar dia TikTok kan bae. di sini aja nggak apa-apa. Enggak kreatif. Apa tuh dia? Nonton TikTok buat masak lauk gitu tuh. Big Bang. Mana Belum apa? segera.
Saha. Pak, mau Pak cuci Pak. Pak, saya mau lebih banyak tugas. Saya mau anu Pak. Saya tidak mau. Oh, teman mandi dulu. Tepat. Siap? Siap. Oke, nanti udah. Nah, kita sudah buat ya keyakinan kelas ini dan Bapak mohon ini kan bukan dari Bapak. Contoh, kalau ada aturan yang dari sekolah kan, semisal ada kalau di sini kan enggak. Sepatu harus berwarna hitam. Contoh. Itu kan berarti aturannya datang bukan dari kalian. Dari sekolah. Nah, sekarang ini kan disebutnya keyakinan kelas. Datangnya dari kalian, disepakati dari kalian, berarti yang harus menaati siapa? Iya Pak. Oh, tadi dong. Kalian kan? Siap ya? Kan kalau lampu ternyalek mah dari kita untuk kita kan, maka keyakinan kelas ini kan yang dibuat adalah dari kalian. Terus semua nanti udah nyatet dan yang kedua dari hasil catatan kalian sudah kita diskusikan tadi. Nah, maka yang harus mentaati juga adalah kalian. Dengan nanti berarti kalau ada yang melanggar harus tahu konsekuensinya. Siap? Siap ya? Insya Allah nanti Bapak akan bikinin. Nanti takut ada yang lupa-lupa, Bapak bikin desainnya dulu. Nanti Bapak kirim ke ada yang tahu nomor Bapak kan? Ada yang sering on HP-nya nggak? Ketua kelas aja dia. Adriana, ayo paket. Nanti chat ke Bapak ya. Assalamualaikum Pak. Ini nomor Adriana. Nah, nanti Adriana ya. WA ke Bapak. Siap. Oke, sekarang sudah waktu jam istirahat. Kita foto dulu sama ini. Yuk. 2, 3. Sedang melaksanakan kegiatan Jumat bersih sebagai salah satu upaya budaya disiplin SMP Negeri 3 Cihara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Salah-salah kesibukan mengajar dan kesibukan pendaftaran P3K. Mohon izin, saya di sini akan memaparkan materi yang atau berbagi pengalaman lah terhadap program guru penggerak yang telah saya laksanakan, terutama yaitu dengan adanya mengenai disiplin positif. Nah, jadi di sini kita terutama yang lebih penting itu sebagai guru, dan meskipun didorong dengan adanya tenaga kependidikan yang harus saling berkoordinasi, kolaborasi, dan tentunya kerjasama supaya bisa menciptakan suatu disiplin positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 3 Cihara. Nah, berawal dari disiplin positif itu dia berawal dari kita harus tahu dari makna disiplin.
bahwa makna disiplin di sini dia adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi dulu kalau kita mengetahui bahwa disiplin itu bahwa siswa harus melakukan A, B, C, D gitu, dengan atau sesuai dengan aturan. Nah, namun dari program guru penggerak ini saya mendapatkan bahwa ternyata disiplin itu tidak harus serta-merta kita menekan atau bahkan lebih menghukum kepada murid. Jadi dengan di sini dia belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi disiplin di sini kita bukan untuk menghakimi atau menjudge bahwa siswa itu menjadi orang yang sangat merasa bersalah, tapi disiplin yang ditimbulkan dari di sini adalah kita harus menggali kenapa siswa tersebut atau murid tersebut itu melakukan hal tersebut. Nah, dari ketika kita sudah tahu apa alasannya, maka kita berusaha mencoba memperbaikinya. Nah, maka muncullah dari adanya yang disebut dengan teori motivasi. Nah, sampai sekarang mungkin dari kita sendiri, bahkan saya pribadi, itu motivasi untuk melakukan disiplin itu adalah terutama itu untuk menghindari hukuman. Salah satu contohnya, ketika kita tidak dalam membawa motor, ketika kita tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Seharusnya kan kita memiliki surat-surat yang lengkap. Namun ketika ada razia, kita berusaha menghindar supaya tidak terdapat hukuman. Kan hukumannya kan pasti kena razia, harus membayar sanksi. Atau yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau berdisiplin dengan misal datang tepat waktu dan motivasi yang muncul dari diri kita itu adalah ingin dihargai, ingin disebut oleh orang lain. Wah, ini mah rajin, yang ini mah enggak. Nah, kedua ini adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, sebetulnya yang harus kita tekankan itu adalah bisa adanya dengan motivasi intrinsik. Jadi adanya dari dalam diri kita dulu dengan cara untuk menghargai diri sendiri. Jadi nanti kita menanamkan bahwa salah satu contoh ketika kita masuk kelas dengan tepat waktu, ketika datang sekolah dengan tepat waktu, mengajar sesuai dengan apa yang diinginkan murid, itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau dari analoginya, ibaratnya itu ketika kita tidak melakukan itu, maka ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Nah, itulah yang ingin sebetulnya diterapkan di semua guru-guru yang ada di Indonesia melalui program guru penggerak ini. Jadi bukan hanya muncul dari motivasi ekstrinsik, tapi intrinsiknya dulu yang harus besar supaya kita bisa melakukan suatu disiplin. Gitu. Nah, dari sini nanti akan ada yang namanya nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian, apa yang harus kita lakukan di dalam murid untuk memunculkan motivasi intrinsik itu adalah dengan membuat suatu keyakinan kelas. Yang dimaksud keyakinan kelas di sini adalah aturan-aturan yang kita buat, tapi munculnya itu adalah dari murid, disepakati oleh murid, dan murid itu supaya kenapa munculnya dari murid dan disepakati oleh murid, karena supaya muncul adanya motivasi intrinsik. Contohnya, ketika saya kemarin sudah melakukan motivasi membuat suatu keyakinan kelas, contoh, guru harus datang tepat waktu. Nah, berarti ketika memang nanti siswa itu menginginkan guru datang tepat waktu, kita balikan kepada siswa. Oke, guru akan datang tepat waktu, tapi kalian juga harus datang tepat waktu. Nah, bagaimana nanti kalau kalian tidak datang tepat waktu? Maka kalian harus ada konsekuensi. Jadi ketika itu muncul dan menjadi motivasi intrinsik, insya Allah kelas itu akan nyaman, aman, dan enak buat kita melakukan sebuah proses pembelajaran.
Nah, selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol. Nah, disinilah yang membuat saya ketika kemarin mengikuti program guru penggerak merasa ditampar lah gitu. Karena sebetulnya 5 posisi kontrol kita, pasti kita itu semua, saya pribadi itu ada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada murid yang salah, pasti kita kamu kenapa tidak memakai sendal? Sudah, besok tidak mau misalnya melakukan hukuman apa? Lari kek? Atau apa? Terus pembuat rasa bersalah. Misalnya ketika ada murid di kelas itu dia belajarnya tidak sesuai dengan yang keinginan kita, maka kadang kita, kalau saya pribadi juga sama, kadang saya capek-capek ngajar, tapi kamu tidak menghargai apa yang saya ucapkan. Nah, itu adalah 2 posisi kontrol yang adalah untuk menghindari hukuman. Jadi berusahalah bahwa sekarang itu kita harus bisa menjadi sebagai teman pemantau, dan level yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Jadi ada kata-kata yang beda ketika kita memposisikan diri kita itu sebagai teman pemantau atau sebagai manajer. Jadi ada kata-kata bahwa kalau sebagai teman itu kita tahu murid itu salah, cuman yang kita lakukan itu kita gali dulu. Ayo, kenapa kamu bisa melakukan ini? Jadi ada space atau ruang murid itu diberikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah, kadang kita itu adalah sebagai guru banyaknya itu tidak memberikan ruang. Cukup ketika siswa A salah, ya udah dihukum. Ketika siswa B, kita memposisikan kita yang paling benar dan murid itu yang paling salah. Padahal kita belum tahu atau kita belum menggali kenapa si A, si B, si C itu dia bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita bisa memposisikan sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer, kita harus lebih menggali dulu kenapa sih si murid ini bisa melakukan hal yang salah. Saya rasa semua juga pernah bisa memposisikan dia sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Namun kita tidak merasa, kita tidak pernah merasakan posisi itu, dan bahkan cenderungnya itu lebih ke penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana nanti aplikasinya? Jadi aplikasinya itu ketika ada siswa yang merasa bersalah, yaitu kita dengan melakukannya dengan segitiga restitusi. Dengan tahapannya yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Salah satu contohnya, jadi ketika kita melakukan sebuah permasalahan, menangani sebuah masalah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi misal ada siswa A dan siswa B berantem dengan alasan ABCD lah ya. Nah, kita stabilkan dulu, kita harus tahu dulu siswa mana yang dia merasa emosi dan siswa mana yang merasa disudutkan. Nah, maka kita stabilkan dulu, kita tenangkan dulu kedua siswa itu dengan cara memberikan ruang tadi. Jadi jangan langsung menghukum A, B, C, D, tapi kita berikan ruang dulu siswa itu untuk mengungkapkan apa yang menjadi sebuah permasalahannya. Itu adalah dengan tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita ungkapkan dulu. Nah, nanti dari tahapan itu ada muncul sebuah validasi kebutuhan. Jadi kan kalau ada siswa A dan siswa B itu memunculkan apa? Untuk memunculkan si validasi kebutuhannya itu bagaimana caranya? Dengan cara kamu maunya apa? Si B maunya apa? Kita temukan, kita cocokkan. Jadi misal ada siswa A dan siswa B berantem sehingga si kancing bajunya itu dia tercopot gitu. Ada
Oke, nah ini ada contoh kasusnya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Kemudian Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah atau Ibu Siti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Nah, jadi di sini yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah yang pertama tadi, bahwa tahapan segitiga restitusi itu ada validasi tindakan. Nah, jadi kita tanyakan dulu bahwa aturan dari sekolah itu ketika berantem itu seperti apa. Kemudian, Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, jadi kita berikan dia validasi tindakan itu adalah space ruang untuk dia berbicara. Jangan ketika ada suatu permasalahan langsung aja hajar, langsung dah kamu hukum, kamu tidak pernah menghargai guru, bla 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 bla. Nah, itu adalah kata-kata yang membuat kalau menghukum pasti kita sudah tahu bahwa kamu harus melakukan hukuman ini. Nah, membuat rasa bersalah itu adalah menyudutkan bahwa siswa tersebut semakin salah, gitu. Tidak memberikan ruang untuk mereka bercerita. Di sini kan Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nah, jadi ada permasalahan, si A harus ngapain, si B harus ngapain. Kita fasilitasi itu. Di situ yang disebut dengan validasi menstabilkan identitas. Nah, kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Karena si Anto tadi kan kancingnya sampai copot. Nah, maka Ibu Suti memfasilitasinya. Setelah Anto pengennya kancingnya diperbaiki, Ibu Suti balikin lagi ke Dino. Dino, apakah akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, di sini adalah tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan. Jadi memvalidasi itu menentukan apa tindakan yang harus dilakukan oleh siswa ketika siswa tersebut melakukan suatu permasalahan. Ini Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Kan kalau ada siswa kan karena suka jawabannya nyeleneh ya. Nah, itulah dimana tadi memposisikan posisi kita sebagai guru itu mulai lepas dari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi jangan ketika ada siswa yang nyeleneh langsung emosi kita langsung naik. Begitu. Ibu Suti berpikir sebentar, kalau di lab akan mudah terlepas kembali. Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkannya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apa kamu nah, jadi ketika seorang guru memberikan suatu validasi tindakan atau memvalidasi apa yang harus dilakukan, maka harus tahu. Nah, harus
mengetahui, oh ketika ini kan di sini si Antonnya itu tidak bisa menjahit, maka Ibu Suti tawarkan kembali bahwa kamu bersedia menjahit. Nah, Bunda berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Bunda kembali sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk, Anda menyetujui, dan sepanjang usia itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, di sini ada tahapan yang ketika Ibu Suti itu, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Yaitu menanyakan kembali keyakinannya untuk bisa memperbaiki permasalahan yang terjadi. Ini adalah contoh-contoh kasus yang melakukan segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya, ternyata setiap manusia itu dia punya 5 kebutuhan dasar. Yaitu pasti dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Oke, kalau berbicara kebutuhan bertahan hidup, pasti itu survival ya, bisa butuh sandang, papan dan pangan. Nah, kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ternyata kita harus bisa memberikan reward kepada seorang murid. Ternyata murid itu ada yang pengen diakui. Contoh, murid A itu pintar, dia mengaji. Kadang-kadang murid itu ingin diberikan sebuah penghargaan bahwa, ayo kamu si A, kamu coba contohkan ngaji surat sekian. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi mereka dianggap apa yang mereka bisa itu bisa dihargai oleh setiap gurunya masing-masing. Betul, diapresiasi. Nah, dan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, nah di sini mungkin yang agak kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah ya, saya juga merasa agak ini kasih sayang dan rasa diterima di sini yang dimaksudkan yaitu setiap murid itu dia punya karakter masing-masing dan berbeda-beda. Di setiap kelas itu kita tidak bisa menyamakan siswa A dan siswa B itu dengan perlakuan yang sama. Nah, maka itulah tugas kita sebagai pendidik, bahwa kita harus tahu si A itu butuh diapakan di kelas dan siswa si B itu butuh diapakan di kelas. Nah, maka muncul itu adalah dengan gimana kita sebagai guru itu untuk mengungkapkan, oh saya ketika belajar dengan Pak A itu saya merasa dihargai dan saya lebih nyaman. Selanjutnya ini ada kesenangan dan kebebasan. Jadi kesenangan di sini ya tadi kita harus tahu, jangan paksakan murid itu yang memang dia tidak bisa matematik satu. Contoh, jangan paksakan dia berbicara matematik itu aja tidak bisa, tapi kita harus dorong terus bahwa murid itu harus sama dengan yang lebih pintar. Nah, kita harus tahu dulu kesenangannya dia itu apa. Itu mungkin dengan membuat, ada siswa yang memang misalnya senang dengan olahraga, kita ambil sebuah soalnya itu adalah ya tadi dengan soal-soal yang berbau olahraga. Kebebasan di sini yaitu murid itu bukan berarti bebas melakukan hal apa aja di kelas ya. Nah, cuma kita fasilitasi bahwa ada, kalau pernah ini kan ada gaya belajar bahwa anak itu yang bisa belajar dengan melihat visual, atau dia bisa ketika dia melihat dia bisa mengerti. Ada anak yang bisa melihat atau bisa belajar dengan audio, dan ada anak yang kinestetik. Termasuk saya adalah orang yang kinestetik. Jadi saya ketika belajar itu nggak bisa, harus berantakan. Nah, kita fasilitasi dia. Jadi kita jangan samakan bahwa kelas itu, jadi kelas yang menurut menjadi kelas yang bagus itu ya ketika ada anak yang satu mau belajarnya di mana, satu belajar di mana. Gitu. Ada anak yang misalnya kinestetik, ya tadi kita fasilitasi mereka dengan berpindah-pindah dari kelompok ke kelompok yang lain. Nah, ini adalah ada nilai-nilai kebijakan universal bahwa ini yang menjadi titik berat ketika kita posisi kita sekarang adalah kurikulum Merdeka Mandiri paling bawah ya Pak ya, paling
mandiri belajar. Nah, nanti ketika kita dipaksa untuk mandiri berbagi atau mandiri seutuhnya, bahkan bisa menjadi sekolah penggerak, maka ada nilai-nilai yang harus ditanamkan, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dia bisa mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, mungkin kalau ada yang masih kelas 10 sekarang, yang di sekolah-sekolah yang sudah, kalau di SMA ya, kelas 2 SMA, itu sudah melakukan dengan menekankan profil pelajar Pancasila ini. Jadi setiap guru itu tidak punya kriteria ketuntasan minimal. Jadi tidak ada murid itu dibatasi oleh sebuah nilai. Jadi mereka itu akan melaksanakan yang namanya P5. Jadi P5-nya itu nanti ya difasilitasi tadi dengan sesuai dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan murid, kebutuhan sekolah. Ini tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, jadi mungkin kita samakan ya, bahwa sekarang itu kan sedang digempar-gemparkannya bahwa dengan kurikulum merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka di sini adalah kadang kita mensalahartikan bahwa merdeka, kurikulum merdeka, siswa dibiarkan semuanya bebas. Tapi tidak. Jadi yang dikatakan merdeka itu siswa tidak dibatasi oleh sekat-sekat yang menyekatkan mereka. Jadi itu. Jadi dari pembelajarannya, dari nilai-nilainya tadi dengan tidak adanya KKM, maka siswa itu dibebaskan bahwa untuk tadi melakukan apa yang mereka mau dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini adalah suatu contoh. Nah, ada bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang diberikan kepada murid, tapi dia bentuknya itu murid itu merasa kayak misal tersiksa gitu, fisiknya menjadi ini tersiksa atau ya menjadi sakit begitu. Berbeda dengan yang namanya konsekuensi. Mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kalau hukuman itu tadi, hukuman itu dia lebih ke membuat murid itu merasa tertekan. Kira-kira apa ini? Konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Artinya itu tidak. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Baik, boleh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Nah, ini tadi ya. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi bahasa hukuman itu adalah tadi yang membuat mereka merasa merasa tertekan, baik itu fisik, mentalnya, gitu. Nah, ini ada tadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi melakukan pemberiannya itu adalah dia menyakiti murid. Kalau konsekuensi sesuatunya harus terjadi.
Tadi kan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Trauma ya? Bisa dikatakan menjadi trauma. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi itu ya tadi berbicaranya dia sakitnya itu tidak bertahan lama. Contohnya kan tadi kan yang ini. Nah, kayak ini kan konsekuensi ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini? Nah, bedanya dengan ini sama lari 2 keliling lapangan, ya. Ini sama lari dan ini sama ini. Sama kan? Dia disuruh lari-lari juga kan? Kenapa yang ini hukuman? Kenapa yang ini konsekuensi? Karena mungkin sesuai dengan makomnya. Ya, betul. Nah, di sini dia adalah di mata pelajaran PJOK. Wajar aja gitu. Nah, jadi si anak itu hanya ya kecapean doang. Tapi ketika di sini dia harus lari mengelilingi lapangan basket, dilihat oleh temannya, mungkin nanti menjadi bahan olok-olokan. Itu menjadi sebuah trauma yang berkepanjangan. Anak membenci kedisiplinan. Nah, itulah tadi yang kenapa sebetulnya semakin kadang ada bukan peribahasa ya, apa yang ada dalam pikiran kita tuh si amah rek digaplokan bae ge moal sadar-sadar moal bakalan berubah. Karena konsep hukuman itu tadi bahwa si anak itu akan membenci sebuah kedisiplinan. Jadi memang itu tugas berat buat seorang guru ya. Itu tugas sangat berat. Jadi bagaimana caranya emosional kita itu tadi yang dikontrol. Jadi emosi kita yang dikontrol. Jadi bukan malah berkebalikan. Jadi kita mengontrol emosi kita supaya murid itu ya tadi minimal kita tidak melakukan hukuman atau memberikan hukuman, tapi kita memberikan sebuah konsekuensi dari setiap apa yang diperbuat, kesalahan yang dibuat. Kemudian ada paksaan dan bedanya ini stimulus dan tanggapan. Nah, kalau hukuman tadi mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau ini konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi selanjutnya itu ada konsep diri yang buruk, berkebalikannya yaitu kalau konsekuensi dia bisa konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi ketika nanti hukuman terus tadi balik lagi ke tadi teori motivasi dirinya, bahwa dia itu tidak melakukan itu adalah hanya untuk menghindari sebuah hukuman, ketakutan dan menghindari hukuman. Marah, rasa berbalas. Nah, ini tadi kan dia akan menciptakan sebuah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi adalah kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman, bisa diasingkan untuk sementara waktu. Makanya yang kayak tadi kan di sini. Nah, konsekuensi kan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Mungkin dia dibuat tidak nyaman karena harus menggantikan, harus membersihkan. Tapi kan hanya dalam waktu tertentu. Ini ada hukuman. Nah, tadi sekarang yang selanjutnya itu tentang restitusi. Restitusi yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan berikutnya adalah secara textbooknya. Bahwa restitusi itu seperti itu. Cuman kalau tadi mulai belajar dengan cara untuk menyikapi suatu permasalahan itu dengan melakukan restitusi yang tadi. Tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini 9 ciri-cirinya. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Oke. Satu, dari pertanyaan ini, kenapa kita harus bisa menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Berarti kan apa? Karena keselamatan. Nah, jadi suatu aturannya itu adalah dibuat dengan cara tadi kita meyakini bahwa ketika kita tidak menggunakan helm, bahwa kita akan celaka. Otomatis ketika kita sudah meyakini itu, maka kita akan bepergian pasti menggunakan helm. Sama halnya tadi peraturan 3M, ya, dan menjaga jarak. Karena kalau tidak melakukan itu, kita akan terkena atau terpapar COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi ketika datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan, bahwa kita meyakini kalau kita datang terlambat akan ada materi yang tertinggal. Nah, jadi budaya positif itu adalah sebuah lingkaran besar. Memang ini adalah tidak mudah untuk kita untuk melakukan ini. Maka yang pertama itu harus kita lakukan yaitu dengan di peraturan kelas. Nah, di peraturan kelas kita buat sebuah aturan kelas itu. Silakan misalnya kita buat aturan kelas itu. Nah, dari aturannya itu maka dibalikan lagi kepada murid bahwa untuk meyakini itu harus kita lakukan secara bersama. Maka ketika dua ini sudah bisa kita lakukan, maka akan muncul yang namanya lingkungan positif. Jadi akan muncul yang namanya guru itu menjadi guru sosok yang dikangenin oleh murid. Jika guru itu tidak datang, maka mereka akan dicari. Itu adalah PR besar bagi seorang guru, termasuk saya pribadi. Jadi jika guru itu sudah dicari-cari dan menjadi primadona, berarti dia bisa menciptakan sebuah lingkungan positif. Ketika semua guru di sekolah kita itu bisa menciptakan lingkungan positif, insya Allah budaya positif di sekolah kita itu akan bisa muncul. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kakak kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Jadi dalam menggunakan bahasa untuk membuat suatu keyakinan kelas itu dibuat bahasa yang positif. Salah satu contohnya kan ini datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, bisa jadi dibuat menjadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kan kalau mereka saling menyayangi, tentunya dia harus bisa saling menghargai. Gitu. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini ini ada sebuah peraturan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira akan memunculkan sikap apa? Menjawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka ketika ini peraturan atau keyakinan ini bisa kita yakini, maka akan muncul sebuah sikap yaitu tanggung jawab, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan mereka bisa berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker bisa buat kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor juga sama. Kita keselamatan dan keamanan. Nah, tadi
Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan kemuasaan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang seharusnya di sini guru berbuat. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah berarti saat kita refleksikan diri kita pribadi, sama saya juga masih ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kebanyakan di sini. Untuk sampai sini mungkin kita pernah melakukan, tapi kita tidak pernah menyadari itu. Membuat orang merasa bersalah tadi, berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu itu bisa jadi siswa itu malu-maluin orang tua mah capek cari uang, tapi kamu belajar masih gini-gini aja, ibu kecewa, bapak kecewa. Nah, itu adalah membuat mereka semakin merasa bersalah. Nah, tapi kalau kita bisa memposisikan sebagai teman, maka untuk bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid. Tadi diberikan ruang bahwa murid itu untuk bisa berbicara mengapa mereka melakukan hal itu. Pemantau itu adalah menghitung dan mengukur. Jadi pemantau itu melihat seberapa jauh atau seberapa besar pengaruh dari yang lain, atau kita bisa mengetahui apakah si A itu di kelasnya ada teman yang tidak disukai atau ada permasalahan dari rumah. Tentunya ketika sebagai manajer, yaitu kita bisa memfasilitasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka itu untuk bisa meyakini atau merubah sikapnya. Guru berkata, nah ini kata-kata yang ketika kita sering gunakan sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Disadari. Gitu. Nah, ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu memposisikan diri kita itu, si murid itu ketika kita stres disalahkan oleh karena dia, kita menyalahkan kepada dia. Tapi kalau kita menjadi seorang teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ini sebetulnya adalah dari bahasa verbal kita. Dari cara kita memperlakukannya. Dari cara kita. Jadi cara kita adalah itu. Nah, kalau sebagai pemantau kita balikan lagi kesalahan mereka itu apa? Kita cek apakah dia itu sudah mengetahui peraturannya atau belum. Ketika sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Hasilnya, ya tadi, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nah, sebetulnya ada sebuah konsep ya, itu bahwa saya dulu dilakukan oleh murid, dilakukan ketika saya menjadi murid itu dilakukan seperti itu. Dan saya bisa begini. Maka itu yang mulai kita pelan-pelan kita kikis bahwa sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Gitu. Sekarang itu sumber informasi bagi murid itu banyak. Dulu kita sebagai murid tidak tahu informasi tentang, bahkan kan kalau dengan adanya HAM sekarang itu, nah, dengan kita bisa memposisikan minimal lepas dari penghukum dan pembuat orang bersalah, insya Allah kita akan terlepas yang namanya. Karena kan sekarang gampang, anak punya HP masing-masing, tinggal di video, isut, lapor, gitu. Nah, itu yang mulai kita lepaskan bahwa berbeda apa yang kita dapatkan itu jangan kita terapkan kepada murid-murid kita. Nah ini yang terakhir itu tadi dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara untuk bisa kita melakukan menggali permasalahan atau memperbaiki permasalahan yang dihadapi oleh murid. Yang pertama ada dengan menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi buat menstabilkan identitas itu jangan ketika siswa atau murid itu salah, jangan kita pojokkan terus. Tapi kita
kita angkat dia untuk memberikan ruang. Oh iya, bukan saya aja yang tidak bersalah. Kan dia untuk bercerita kenapa dia bisa melakukan Nanti ini. tidak boleh menghakimi, intinya seperti itu kali ya. Divalidasi kebutuhan. Nah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kita harus tahu dulu kenapa sih. Karena setiap siswa kan pasti harus tahu alasan-alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kembali keyakinannya supaya bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan atau perkataan yang dapat kita gunakan ketika untuk menstabilkan identitas. Di sini tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Dengan bisa tujuannya itu kan adalah untuk membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi kenapa murid itu melakukan itu? Maka bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Ini adalah tahapan kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan validasi kebutuhan. Nah, di sini untuk tahapan terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan kembali apakah mereka si murid itu sanggup untuk memperbaikinya. Bisa dengan menanyakan tentang peraturan yang ada di sekolah. Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi menanyakan lagi bahwa kesalahan yang mereka buat itu siap untuk diperbaiki. Oke, mungkin itu adalah paparan dari saya mengenai budaya positif yang telah saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Terima kasih, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, bapak kepala sekolah dan rekan-rekan yang telah memberikan waktu buat saya untuk mempresentasikan hal ini. Semoga apa yang kita bisa sampaikan, kita bisa bangun kerjasama, koordinasi, baik itu dari guru, tenaga pendidikan, dan yang warga sekolah lainnya untuk bisa ciptakan budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 3 Selo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.